Jadi kalau mama-mama suka dengan suami, ya caranya kasih minum susu selasi. Satu hari kasih minum 4 gelas, berarti serah. Kena pulang, suka kena pulang. George Nangomelang, umuran 3 tahun 10 bulan pas. Manis sehari 2 kali. 4 tahun. 2 tahun. Umurnya 2 tahun mau 3. Nah, anak saya minum susu kental manis 1 hari itu 3 atau 4 kali. Dan saya umurnya 3 tahun 7 bulan. Biasanya konsumsi susu kental manis 1 minggu biasanya 3 kali. Kami kebetulan mendapatkan amanah dari YAICI dan pimpinan pusat Aisyah untuk mendampingi ibu balita yang memiliki konsumsi kental manis sering dan mengalami kesulitan gizi atau kekurangan gizi. Nah, dalam perjalanannya kami memulai dari pencarian data ibu balita yang sering mengonsumsi kental manis. 1-2 kali sehari atau bahkan lebih. Kenapa kita concern ke sini? Karena semua hal ini dilatar belakangi oleh konsumsi kental manis yang berlebihan mengakibatkan dampak diabetes, bahkan juga ke stunting karena pola makan anak menjadi tidak baik atau tidak teratur. Nah, dalam perjalanannya kami mengalami banyak kendala, terutama dalam pencarian data. Pencarian data, contohnya salah satunya ibu balita yang tidak jujur dalam penggalian informasi. Kemudian kita menggunakan beberapa trik. Yang pertama yaitu kita mendekati dengan kader Posyandu Aisyah yang berada di wilayah kami gerakkan agar mereka dapat membantu kita pendekatan lebih mudah. Kemudian setelah pendekatan melalui kader, kita langsung terjun ke rumah-rumah warga yang memiliki bayi balita sesuai dengan kriteria. Dan saat kami wawancara juga ada beberapa kendala. Yang pertama, ibu tidak bersedia, ibu menutupi, tidak jujur dengan realita. Tapi ada triknya, kami membawa beberapa sachet kental manis sebagai contoh. Ketika ada anaknya, kami tunjukkan. Kemudian anak mengkonfirmasi bahwa dia ternyata mengonsumsi kental manis. Dia suka dan sering. Nah, dari situ kita mulai pendekatan pelan-pelan lagi kepada ibu. Kami menjelaskan bahwasanya dampak negatif dari susu kental manis itu sangat besar untuk anak. Kemudian dengan pendekatan perlahan, akhirnya ibu bisa menerima. Dan kemudian ibu bersedia untuk menjadi didampingi selama 2 bulan agar pola makan anaknya mulai berubah menjadi makan makanan yang bergizi. Majelis Kesehatan PP Aisyah memilih Kota Kupang menjadi salah satu kabupaten kota dalam program ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa prevalensi stunting di NTT dalam hal ini Kota Kupang masih tinggi. Yang kedua, temuan dari kader bahwa masih banyak balita yang mengkonsumsi kental manis di Kota Kupang. Kemudian yang ketiga, masih rendahnya literasi gizi keluarga di Kota Kupang juga menjadi salah satu alasan. Alasan yang lainnya adalah kalau kami yakin bahwa dukungan organisasi dalam hal ini Aisyah, baik di tingkat pimpinan wilayah maupun pimpinan daerah dalam hal ini sangat aktif dan solid sehingga akan memudahkan proses pelaksanaan program. Yang selanjutnya adalah bahwa kita sama-sama tahu bahwa dukungan pemerintah daerah
Kota Kupang dalam hal ini untuk penurunan percepatan stunting itu sangat aktif sekali. Dan kemudian yang kelima, kegiatan dilakukan di Kupang menjadi salah satu pilot project atau intervensi yang dilakukan di Indonesia bagian timur, sehingga nanti kegiatan ini bisa kita replikasikan di provinsi lain di Indonesia bagian timur. Dan dalam hal ini juga kami pengen menunjukkan bahwa Aisyah siap untuk berkarya di masyarakat, bermanfaat untuk di masyarakat tanpa mengenal batasan golongan, suku, agama maupun ras. Yang menjadi menarik dari implementasi program di Kupang adalah pentingnya menggunakan pendekatan lokal dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat atau dalam hal ini penerima manfaat. Aisyah menunjukkan bahwa melalui akar rumputnya, melalui para kader di bawah bisa melakukan pendekatan kepada penerima manfaat dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh PIC Data atau PIC program di Kota Kupang adalah ketika melakukan kegiatan sosialisasi, mereka memanggil narasumber dari ahli gizi di puskesmas yang benar-benar sudah tahu, sudah paham bagaimana karakter, baik itu karakter kebiasaan maupun komunikasi yang dilakukan oleh ibu-ibu di Kupang. Ini merupakan salah satu nilai plus sehingga semua informasi yang disampaikan bisa benar-benar dipahami oleh para penerima manfaat. Ini 150 lah. 150 mili berarti kurang lebih bulannya sudah 20 begitu. Jadi kalau mama-mama susun suka dengan suami, ya caranya kasih minum susu selalu. Dalam hari, ya satu hari kasih 4 gelas, serat 6 bulan suka 6 bulan. Gitu. Kalau suami ini potong suruh berhenti minum, berhenti isap rokok tidak mau, solusinya adalah kadang keamanan. Jadi begitu, lebih perhatian lebih. Ya, jadi mama awam jadi kalau suami, kalau suami istri dong tiba-tiba kasih susu kan, tiba-tiba ada perhatian. Bukan cuma ini, yang lain juga kayak kopi-kopi kemasan tuh coba dibaca dulu, gitu. Baca dia punya itu rata-rata di atas 15 semua. Itu belum lagi dari makanan yang lain, dari kemasan tuh terlalu banyak gulanya. Jadi, nah anak-anak dia kebutuhan tuh di bawah 20. Nah, kasih minum ini kan kasihan ginjalnya kita hancur. Lanjut ya. Tantangan yang kemungkinan nanti akan dihadapi oleh kader-kader kami tentunya banyak. Salah satunya mungkin dari akses. Dari akses, saat kami pendataan, kami menemukan mungkin ada jalanan yang sedikit agak susah ya. Mungkin nanti ada video yang menjelaskan mengenai akses jalan kita yang harus melewati sungai, kemudian jembatan, dan itu juga beresiko apalagi saat mungkin musim hujan, di mana arus deras. Itu yang pertama, akses dan lokasi. Kemudian yang kedua adalah kebudayaannya. Nah, budaya itu sangat kental dan sulit sekali diubah. Kenapa? Karena budaya itu sudah melekat erat. Misalkan, dari dulu nenek-neneknya juga kasih saya minum susu kental manis, tapi anak kami saya tidak masalah, sampai sekarang saya besar dan sehat. Nah, itu yang perlu kita jelaskan lagi, apa sih perbedaannya saat zaman dahulu dengan zaman sekarang, tantangannya apa, dan kondisinya bagaimana. Kemudian yang ketiga mungkin faktor kepercayaan. Kepercayaan ini perlu dibangun ya oleh kita. Utamanya kita juga ada yang berbeda, jadi itu menjadi sebuah hal yang spesial, justru menjadi semangat untuk kita agar mereka bisa satu visi dan misi dan anaknya mengalami perubahan pola makan yang baik, seperti itu. Tetap semangat dan optimis untuk semua kader-kader di wilayah Kota Kupang, jangan pantang menyerah, tetap solid dan kompak demi masa depan anak-anak bangsa. Kepada ibu-ibu kader, selamat melakukan pendampingan. Insya Allah dengan niat yang baik kita bisa melakukan program ini dengan baik dan membawa kebermanfaatan buat banyak pihak. Selamat bertugas, semangat!